Yang kedua adalah merupakan rencana Tuhan untuk terus menyertai umat pilihannya, memposisikan dan mempromosikan umat pilihannya tersebut di dalam kerajaan Babel. Jika kita melihat sejarah kerajaan Yehuda, ada lebih banyak raja-raja di kerajaan Yehuda yang hidup dalam penyembahan berhala daripada hidup akurat dan memperkenan Tuhan. Kitab Daniel menceritakan, Daniel mengalami penawanan dan pembuangan ke Babel karena Raja Yoyakim yang hidup jahat di mata Tuhan. Daniel 1 ayat yang pertama dan kitab 2 Raja-Raja 3 ayat 36 sampai 37. Tapi meskipun Daniel adalah orang buangan di Babel, tapi Tuhan menyertai dirinya. Bahkan di Babel, Tuhan mempromosikan Daniel menjadi orang kedua setelah raja. Ada beberapa raja yang berbeda pernah memerintah di Babel dan Media Persia, dan Daniel tetap dipromosikan Tuhan menjadi orang kedua dalam kerajaan. Saya meyakini, terlepas dunia di sekeliling kita masih ada di bawah kendali sistem Babel, Tuhan tetap berniat untuk memposisikan dan mempromosikan umat pilihannya untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh, terpandang dan disegani di dalam sistem Babel. Tapi pastikan kita tidak menjadi orang-orang yang terbuai dan menjadi mabuk oleh berbagai fasilitas yang kita temukan saat ada atau ditempatkan Tuhan dalam sistem Babel. Tuhan memberi peringatan untuk kita sebagai umat pilihannya tidak terikat oleh sistem Babel. Pastikan kita memiliki hati yang tetap tahir, meski harus berinteraksi dan bahkan hidup di bawah bayang-bayang sistem Babel yang ada di sekitar hidup kita. Set your heart in such a way so that even we have a contact with the Babylonian system, but we can keep ourselves clean, having contact without contamination. Bahkan saat sistem Babel berupaya mengubah jati diri Daniel, orang-orang Babel memanggil Daniel dengan nama yang baru, yaitu Belshazzar. Daniel 1 ayat yang ke-7. Tujuannya adalah untuk memotong garis keturunan bangsawan Yehuda yang Daniel miliki. Sistem Babel akan selalu berupaya untuk membuat kita sebagai umat pilihan Tuhan kehilangan jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus, dan mulai menjalani hidup sehari-hari sebagaimana orang banyak yang tertawan di dalam sistem Babel. Tapi saya belajar di sepanjang kitab Daniel, Alkitab terus menuliskan Daniel dengan namanya, tidak dengan nama baru pemberian Babel. Bahkan raja kembali memanggil Daniel dengan namanya sendiri, sebagai bentuk pengakuan atas jati diri ilahi yang ia terima sebagai bangsawan Yehuda atau sebagai umat pilihan Tuhan. Daniel 5 ayat 13 dan Daniel 6 ayat 20. Kunci untuk bisa tetap disertai Tuhan, bahkan diposisikan dan dipromosikan Tuhan dalam sistem Babel, adalah ketetapan hati yang harus kita miliki untuk tetap hidup dalam jalan Tuhan. Kitab Daniel 1 ayat yang ke-8 mencatat, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ketetapan hati yang Daniel miliki untuk tidak menajiskan dirinya telah menarik turun perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan pun menggerakkan hati Aspenas, sang kepala istana raja, untuk menaruh simpati kepadanya. Aspek perkenanan Tuhan dalam hidup kita akan menjadi faktor penentu untuk terbukanya berbagai peluang dan kesempatan untuk mengalami promosi dari tangan Tuhan melalui orang-orang tertentu yang memang Tuhan tetapkan untuk menolong kita menaiki jenjang promosi dalam sistem Babel. Sementara ada banyak orang yang harus bergulat untuk melakukan segala macam cara untuk mengalami kemajuan atau promosi dalam sistem Babel. Dalam kedaulatannya, Tuhan justru akan membukakan berbagai kesempatan, peluang dan koneksi untuk membuat umat pilihannya terus mengalami terobosan tanpa mereka jadi terkontaminasi oleh sistem Babel yang ada. Tuhan sedang terus mencari orang-orang benar yang dapat dia pakai untuk menjadi saksinya di dalam sistem Babel yang ada. Biarlah dia menemukan orang yang dia cari tersebut di dalam hidup kita. Amin.